Sobat Jam Berita, di siang ini sekarang saya berada di kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi. Eh, di episode ini di Jam Berita Ngobrol kita ingin bahas seputar bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang sudah digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka penanganan wabah COVID-19. Kita akan bahas panjang lebar nanti langsung dengan Kepala Dinasnya, Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi, Bapak Arif Munandar. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ya langsung saja Bang, ini kan informasinya Bansos sudah mulai disalurkan ke kabupaten-kabupaten ya. Nah, ada anggapan ini ya sempat lamban penyalurannya. Nah, kira-kira masalah-masalah apa aja Bang yang ditemukan di lapangan? Terima kasih. Jadi memang kan perlu kita ketahui bersama ya bahwa saat ini Indonesia khususnya Provinsi Jambi kita sama-sama lah menghadapi bencana epidemik ini ya, virus corona. Jadi memang dampak dari virus corona ini memang memerlukan program pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dengan jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial ini kan banyak sebelum sebelum COVID ini itu ada namanya program Keluarga Harapan atau PKH. Ada juga program dulu namanya Raskin, berubah jadi Rastra, berubah lagi jadi bantuan pangan non tunai, dan terakhir katanya jadinya namanya program sembako. Nah, setelah itu ada lagi ketika COVID ini terjadi, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial kembali menggelontorkan program lagi yang namanya bantuan tunai ya. BST ya, BLT, bantuan langsung tunai. Nah, terus pemerintah pusat ini juga mengharapkan ataupun menginstruksikan kepada gubernur, bupati, wali kota itu untuk menganggarkan sebagian APBD-nya untuk mengadakan refocusing ya anggaran supaya menganggarkan dana untuk penanggulangan bencana COVID-19 ini, virus corona ini. Nah, jadi Provinsi Jambi ya itu kan pertama menggelontorkan anggaran 11 miliar dari belanja tidak terduga BTT namanya. Itu untuk rumah sakit, dinas kesehatan dan badan penanggulangan bencana daerah. Nah, setelah itu ya kan ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri kepada gubernur, bupati, wali kota untuk menganggarkan dana jaring pengaman sosial dari provinsi dan dari kabupaten kota. Ini kan baru ya. Kalau tadi yang 3 tadi memang sudah duluan. Yang jelas 2, PKH sama sembako. Terus terakhir yang tadi bantuan BLT ya, bantuan langsung tunai sebesar 600.000. Nah, kalau PKH itu kan memang bervariasi tergantung masalah yang dihadapinya. Jadi ini kenapa saya cerita mundur dulu? Karena memang inilah yang mengakibatkan yang Dinda Wawan tadi kenapa kok jadi terlambat. Nah, jadi intinya program jaring pengaman sosial ini cukup banyak. Jadi sudah ada ya dari pemerintah pusat udah ada. Iya, sudah ada. PKH, sembako yang sembako. Ya, ini yang jadi persoalan. Ini kan nggak boleh tumpang tindih. Nah, ya, artinya terus harus ada namanya kan ini ada namanya sudah kalau yang tadi PKH, sembako, bantuan langsung tunai itu kan memang diperuntukkan bagi untuk yang masyarakat yang memang miskin dan rentan miskin. Kalau ini kembali lagi saya bicara kenapa terlambat tadi nih. Jadi tadi ada bantuan langsung tunai 600.000 per bulan selama 3 bulan. Sudah itu muncul lagi dana desa ya. Ada lagi dana desa. Ada lagi katanya kartu prakerja. Nah, itu kan nanti itu melalui yang mengelola itu adalah Naker. Kalau yang tadi yang desa tadi itu Kementerian Desa. Tentu beda lagi.
Nah, jadi ini provinsi dan kabupaten kota. Nah, sekarang tadi saya sampaikan banyak program-program JPS, baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa, dari dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan menurut pemantauan Abang dari Dinas Sosial itu program-program tadi memang sudah jalan semuanya ya? Yang dari Kementerian Pusat tadi? Kementerian Pusat, yang dua udah jalan. Iya. Ya, yang bantuan langsung tunai ini baru ketika COVID baru muncul nih. Nah, jadi ini saya cerita kenapa kita lambat, kan gitu kan. Nah, oke, saya cerita tentang program-program pusat yang masuk ke provinsi, ke kabupaten kota sampai ke desa tadi yang untuk dalam rangka penanggulangan COVID tadi. Saya tadi kembali kepada data. Jadi ini persoalan data. Kenapa kita sampai terlambat tadi? Nah, jadi kita penduduk Provinsi Jambi, kita bicara Provinsi Jambi itu ada 3.482.000. Iya. Itu dari 3.482.000 itu ada kebetulan kita kan sosial Dukcapil ya. Kita punya data bahwa KK-nya itu berjumlah 1.092.000. Dari 1.092.000 KK tadi, kita sudah punya data dari Kementerian Sosial namanya DTKS tadi, data terpadu kesehatan sosial. Itu sudah didata bahwa kita punya orang miskin dan rentan miskin keluarga ya, bukannya person tapi kakak. Kakak itu sebanyak 275.000 kakak lebih. Jadi ini yang namanya masuk dalam data DTKS tadi. Nah, ini bicara data. Jadi ada 1.092.000 KK di Jambi, dan yang kita masuk dalam sudah didata bahwa miskin dan rentan miskin itu adalah 275.000. 275.000 nih jumlah jiwanya itu 1.032.000 kalau nggak salah. Nah, jadi Pak Mas Dindawawan, jadi ini bicara data ya. Jadi kita terus terang kenapa sampai terlambat? Ya, karena menyesuaikan data karena kita melihat data-data tadi. Nah, sekarang ada DTKS. Nah, kita sesuai instruksi pemerintah pusat, provinsi ini akan mendata itu, kita mendata DTKS dan non DTKS. Non DTKS itu apa? Di luar daripada ini, tapi mereka terdampak. Karena mohon maaf, kriteria miskin ini rumah yang susah kita cari, rumah yang pakai lantai tanah, luas 8 meter, tidak punya listrik, kan itu kriteria ada 14 kriteria miskin. Nah, kalau 14 kriteria miskin tadi 9 terpenuhi, itu baru bisa masuk dalam DTKS tadi. Nah, kita provinsi kenapa terlambat tadi? Itulah tadi kita melihat, kita sudah memapping mana PKH, mana yang sembako, mana yang BLT, mana yang itu. Nah, waktu kita mau menganggarkan, tahu-tahu, jadi gini, ceritanya kita, Provinsi Jambi ini, waktu itu, kita 275.000 ini DTKS ini, kita berencana mau menutupi semua yang DTKS, kita tutup, kita bantu dari pemerintah provinsi. Waktu itu jumlahnya 109.000. Dari 275.000 tadi kan ada PKH, ada sembako. Kita hantam provinsi bantu 109.000. Dengan rencana kita dengan bantuan sembako 230.000. Jadi satu bulannya kita sekitar 25 miliar itu. Kita siapkan selama 4 bulan tadinya. 4 bulan awalnya. Awalnya nih. Nah, setelah itu 109.000 ternyata ada bantuan BLT, bantuan langsung tunai 600.000 dari pemerintah pusat. 105.000 dikurang 109.000 tinggal berapa tuh? Tinggal 4 atau 5.000. Tetapi bantuan BLT ini tidak merata. Di kabupaten kota tuh nggak merata, sehingga kita ketemu angka 21.000 yang DTKS yang belum diintervensi oleh pusat. Nah, jadi kami provinsi sudah sepakat untuk menutup ini. Berarti fokus bansos provinsi Jambi DTKS yang belum di cover, yang belum masuk DTKS ada 21.000 lagi. Iya, 1.000 waktu itu. Kita hitung ada 21.000 lagi. Nah, ini kalau kita masuk 21.000,
selesai DTKS kita. Yang non DTKS tadi harapan kita biarlah dibantu oleh bantuan pemerintah kabupaten kota, dibantu lagi dana desa, dibantu lagi mungkin program CSR atau prakerja tadi. Itu harapan kita. Nah, jadi ketika di sisa 21.000 tadi kita rapatlah. Udahlah kita perlebar lagi. Kita pakai data DTKS dan non DTKS. Artinya non DTKS ini yang belum masuk, yang tidak masuk dalam DTKS, tapi dia terdampak. Nah, siapa yang menentukan? Ya itu tadi, Bupati Wali Kota. Kita menunggu SK Bupati Wali Kota. Berarti yang menentukan kriteria masyarakat yang berhak menerima bansos atau jaringan pengembangan sosial dari pemerintah Provinsi Jambi itu berdasar informasi dari pemerintah kabupaten iya, kota. Informasi yang di-SK-kan. Di-SK-kan oleh bupati atau wali kota yang masuk kepada kami, nanti kami SK-kan gubernur karena kami juga untuk pelaksanaan. Sudah ada tuh Bang sekarang SK-nya? Sudah ada. SK sudah ada. Jadi yang menentukan kriteria itu adalah pemerintah kabupaten kota ya? Pemerintah siapa yang kota. menerima atau enggak ya? Iya. Dan total semuanya adalah berapa tadi? 30.000. 30.000. Ya, tadi saya bilang tadi, kita punya ternyata setelah kita kan tadi 109.000. Di intervensi 105.000. Tapi 105.000 ini tidak merata di kabupaten kota. Ada yang ditutup, ada yang lebih. Ada yang lebih daripada DTKS. Tadinya kita mau hantam ke DTKS, Pak. Ternyata bantuan pusat muncul 105.000. Makanya kita sepakat DTKS dan kita nutupi DTKS dan kita kasih lagi 8.500 untuk non DTKS. Harapan kita sisanya ya silakanlah kabupaten kota, dana kabupaten kota dan dana dari dana desa dan dana dari naker tadi kalau memang tenaga kerja tadi kalau ada. Jadi yang menentukan itu adalah bupati wali kota. Tentu bupati wali kota tergantung lurah dan desa atau Rio di lapangan. Nah, inilah yang kami. Jadi sekali lagi bantuan Provinsi Jambi itu diberikan berdasarkan SK Bupati Wali Kota. Memang kami ada menyarankan supaya dipakai karena kami juga dapat informasi pedagang kaki lima, dapat informasi juga ada pedagang atau industri kecil yang terdampak, PHK gitu ya. Yang kami informasikan. Nah, itu sebagai data mereka. Kami kemarin juga sebelum kami serahkan ke Bupati Wali Kota, kami juga mendengar informasi dari dari Dinas Pariwisata misalnya kan hotel tertutup. Kita juga mendengar informasi dari Dinas Perkebunan yang mungkin perkebunannya bukan bangkrut sih istilahnya itu kena dia punya tingkat pendapatannya berkurang karena harga karet turun, harga sawit turun. Nah, jadi ini yang perlu dibantu. Jadi itu kita. Jadi intinya sekali lagi kita kenapa terlambat karena kita harus memilah-milah mana yang dapat PKH, mana yang dapat sembako, mana yang dapat bantuan langsung tunai, mana yang dapat yang ketiga tadi baru masuk bantuan provinsi. Dan yang juga, DTKS. Informasi ya dari pemerintah kabupaten kota siapa yang layak menerima gitu. Intinya kita kan provinsi ini nggak punya wilayah. Yang punya wilayah ini itu. Nah, Bang. Itulah harapan kita supaya harapan kita nih Dinas Sosial Kabupaten Kota berkoordinasi secara intens dan secara masif gitu, secara terus-menerus dengan desa dan perangkat desa mungkin sampai ke RT ya. Harapan kita itulah sama-sama lah. Nah, ini momen COVID ini sebenarnya momen kita mendata, harusnya gitu.